Saya Yusnidar, usia saya 47 tahun. Kenapa saya sekarang ada di sini? Karena saya adalah penyandang hemofilia yang dari kecil sudah menerima produk darah dari para pendonor darah ke PMI. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa itu hemofilia. Jadi singkatnya hemofilia itu ketika terjadi perdarahan, darah susah berhenti. Nah, itu saya alami, saya ketahui dari usia saya sekitar 13 bulan. Kenapa waktu 13 bulan saya dinyatakan hemofilia? Saat itu ada bengkak di pipi saya yang menekan hidung dan mata, sehingga saat itu dipikirnya sekitar tahun 77 ya, dipikirnya tumor. Nah, setelah dibuka ternyata isinya hanya darah saja, gumpalan darah. Nah, karena isinya hanya gumpalan darah, jadi dijahit lagi. Ini saya terceritakan dari ibu ya, karena kan saya masih umur 13 bulan gitu. Nah, darah rembes terus, tidak berhenti setelah operasi selesai. Jadi pertanyaan, nah dari pihak medis izin lagi ke keluarga untuk mungkin dibetulkan lah gitu kan, atau dicari tahu kenapa masih rembes. Setelah dibuka ternyata tidak ada masalah operasinya, sesuai prosedur sudah betul. Nah, tapi itu belum tersolusikan. Ketika izin untuk dioperasi yang ketiga, keluarga tidak memberikan izin karena waktu itu usia saya kan udah usia saya 13 bulan dan HB saya waktu itu udah 2 katanya. Jadi saat itu keluarga itu ya sudahlah, mau diikhlasin aja katanya, karena kasihan gitu melihatnya bayi kecil gitu. Takdir saya sehingga bisa duduk di sini dan bercerita. Jadi saat itu saya nggak ngerti ceritanya gimana, tentang keadaan saya itu didengar oleh PMI Bandung. Nah, dari PMI Bandung tersebut ada yang mengusulkan untuk minta tolong ke Red Cross New Zealand. Nah, dengan berpikirnya sepertinya ini bayi hemofili katanya. Nah, setelah nggak ngerti prosedurnya gimana, singkat cerita, kata ibu gitu ya, dari New Zealand itu dikirim beberapa kantong kayak es tapi warnanya kuning. Nah, maklum ya, kami kan awam gitu ya, terus kan saya ini aslinya dari Tasikmalaya. Kata ibu, terus dicairin kayak mentega katanya. Begitu ditransfusikan ke saya, berangsur-angsur perdarahannya berhenti, terus berangsur-angsur HB juga meningkat. Dari situlah tercetus bahwa saya penyandang hemofilia. Karena mungkin saat itu masih tahun 77 ya, segala informasi dan segala macamnya belum maksimal. Udah gitu kan keluarga kami dari Tasikmalaya, jadi ya serba terbatas informasinya. Semenjak saya dinyatakan hemofilia, jadi ibu berpikir bahwa kakak-kakak saya yang sudah meninggal, oh itu hemofili sepertinya, karena seperti Ius katanya, suka biru-biru, terus kalau ada rembesan darah susah berhenti. Nah, jadi sebetulnya saya itu 12 bersaudara, laki-laki 8, perempuan 4. Dari 8 itu indikasi yang hemofili ada 6, termasuk saya. Yang 2 sehat, kakak saya langsung dan adik saya langsung. Nah, yang 5 sudah meninggal duluan. Saat itu mereka masih kecil-kecil usia meninggalnya, itu bahkan ada yang 24 jam. Ya, hemofili saat itu betul-betul tidak tahu gitu, karena kakak-kakak saya itu ada yang lahirnya tahun 57, ada yang tahun
69, pokoknya yang 60-an gitulah, saya lupa. Jadi sangat dimaklumi saat itu informasi tentang hemofilia sangat minim. Nah, dengan sekarang saya usia 47, terus perkembangan treatment hemofilia itu semakin diketahui lah ilmunya gitu. Kalau dulu saya itu menggunakan produk darah itu mulai dari whole blood, terus FFP, cryo, udah keseharian saya, karena setiap 7-14 hari itu saya suka mengalami perdarahan. Perdarahan itu bisa perdarahan terbuka atau perdarahan tertutup. Kalau yang terbuka itu seperti ganti gigi, gusi berdarah gitu. Kalau yang tertutup itu kayak di sendi-sendi, siku, terus lutut. Itu yang sering saya alami, sehingga sekarang tuh sendi saya, lutut, dan sikut itu udah tidak optimal karena sering perdarahan. Jadi sekarang itu sudah jadi osteoartritis ya. Nah, sempat saya beberapa kali karena ada perdarahan yang cukup luar biasa, sempat pakai kursi roda, terus sempat juga pakai kruk, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Sebetulnya hemofilia itu walaupun kelainan perdarahan yang diturunkan atau menurunkan, selama penyandangnya bisa ditreatment adekuat, itu bisa produktif seperti populasi normal. Nah, yang diharapkan dengan semakin banyaknya sosialisasi hemofili ini, semakin banyak orang-orang awam mengetahui apa itu hemofilia, sehingga ketika ada penyandang hemofilia yang nun jauh di sana, entah ada di mana, bisa tertangani secara optimal. Karena hemofilia di Indonesia diprediksinya oleh Badan Hemofilia Sedunia kurang lebih ada sekitar 25.000 penyandang. Nah, sementara ini kami ada perkumpulannya, yaitu namanya Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Terdatanya kurang lebih 2.700. Masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk mencari di mana sisa-sisanya ini gitu. Nah, untuk PMI saya ucapkan sangat terima kasih. Saya tidak tahu sudah berapa orang darahnya ada di darah saya. Memang kehidupan itu adalah takdir. Tapi melalui para pendonor, saya bisa duduk sekarang di sini dan beraktivitas, bisa berumah tangga karena jasa dari para pendonor. Saya takdir juga kebetulan bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta Pusat. Jadi semuanya saling berkaitan. Mudah-mudahan dengan semakin tersosialisasikannya hemofilia, semakin banyak juga pendonor-pendonor, karena cukup sangat luar biasa jasa dari para pendonor darah ini. Untuk para penyandang hemofilia, saudara saya yang lain, jangan berputus asa. Selama kita optimis, insya Allah akan selalu ada jalannya. Yang pastinya segala sesuatu itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa saya udah capek. Walaupun itu saya nggak munafik ya, pernah mengalami rasa kok capek ya transfusi terus itu.
bolak-balik gitu. Karena kan ya kebayang ya 7 sampai 14 hari harus diisi istilahnya gitu kan. Karena untuk antisipasi perdarahan itu. Tapi ya itulah takdir kita. Harus yakin bahwa di balik hemofilia kita itu ada hal-hal yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga saya pun ketika merasa bahwa hemofilia itu adalah kenapa ya saya hemofilia, kakak saya enggak, adik saya enggak, teman-teman saya enggak. Saya sempat down waktu itu, sempat frustasi. Nah, setelah saya menemukan jati diri saya ketika secara ikhlas sudah menerima hemofilia. Begitu hemofilia saya ikhlas terima, di situ pintu-pintu kehidupan saya tuh terbuka sangat luar biasa gitu. Hemofilia itu kan jenisnya ada 2 ya, ada yang kurang faktor 8, ada yang kurang faktor 9. Kebetulan saya itu kurang faktor 9. Oh iya, tadi saya bercerita bahwa saya itu 12 bersaudara, 8 laki-laki dan 4 perempuan. Dari 4 perempuan ini ada kakak saya mempunyai anak 5, 2 laki-laki, 1 laki-lakinya hemofilia dan sudah meninggal karena waktu itu perdarahan di kepala, jatuh kepleset. Sempat dirawat di rumah sakit Pertamina di Jakarta sekitar 1 bulan tapi tidak tertolong. Terus ya dari adik saya yang kecil juga ada ponakan saya yang hemofili. Adik saya punya anaknya 2, 1 hemofilia, sekarang udah kelas 3 SMA. Karena treatmentnya ya adik kuat karena melihat pengalaman Pak D-nya, jadi sudah tidak bertanya-tanya lagi ini harus diapain, ini harus bagaimana gitu. Nah, untuk saudara saya yang hemofilia yang lain, jadikan hemofilia itu sahabat diri kita. Karena ketika tadinya saya menganggap hemofilia itu gitu. Sekarang saya sudah menganggap hemofilia itu justru anugerah. Karena saya jadi terseleksi oleh alam mana yang benar-benar tulus care dengan saya, mana yang benar-benar hanya ya begitu aja gitu. Dengan hemofilia juga saya jadi tahu luar negeri, jadi tahu Indonesia gitu. Indonesia tidak hanya sekedar Pulau Jawa gitu ya. Saya bisa keluar Pulau Jawa ya karena berawal dari hemofilia gitu. Berawal dari organisasi hemofilia itu. Saya pernah beberapa kali ke luar negeri ya karena ikut kongresnya dan pernah ikut training hemofilia juga, training tentang keorganisasian. Waktu itu saya masuk kategorinya masih youth, sekarang udah tua. Saya kan bukan medis ya, karena saya awam, jadi bagi masyarakat yang mempunyai bayi, misalnya ada tanpa sebab, ada biru-biru, terus misalnya kan bayi juga suka ada biru-biru tuh, tapi ketika kepegang atau ketekan tidak nangis. Nah itu mungkin dianggap biasa ya gitu. Tapi ketika misalnya yang biru-birunya itu kepegang atau ketekan membuat bayinya itu menangis, disarankan segera mencari spesialis anak. Kalau lebih memungkinkan lagi ke rumah sakit yang ada hematologi onkologinya anak. Karena itu kan termasuk hematologi onkologi ya tentang hemofilia ini. Nah, memang sih kan itu subspesialis yang masih susah ya, harus di rumah sakit besar. Ya minimalnya mencari dokter spesialis anak, mudah-mudahan dokter itu sudah mengenal tentang hemofilia. Kenapa saya bilang mudah-mudahan? Karena
tentang perhemofilian ini itu, apalagi di awam, di kepermedisan pun belum tentu semuanya tahu tentang hemofilia ini gitu. Harapan kami melalui saya untuk PMI, terutama misalnya di waktu-waktu tertentu suka kosong ya. Nah, masyarakat bisa menyumbangkan darahnya. Dengan setetes darah itu sudah menyambung kehidupan saudara yang lainnya. Dari PMI, organisasi PMI-nya sendiri, mungkin untuk kota-kota yang besar, fasilitas untuk FEP, krayonya mungkin sudah ada gitu ya. Tapi untuk yang masih nun jauh dari pusat-pusat provinsi lah gitu, karena pastinya membutuhkan fasilitas-fasilitas yang tidak mudah dan tidak murah gitu. Dan hemofili sih memang treatmentnya mengalami perkembangan sih gitu, walaupun basicnya tetap dari darah manusia. Ada yang juga udah rekombinan istilahnya gitu. Mudah-mudahan sih pengharapannya PMI itu bisa mempelopori ada mengekstrak faktor 9 dan faktor 8. Bagaimanapun dengan support dari pemerintah gitu. Hemofili ini kan biayanya mahal. Di BPJS aja termasuk nomor 8 yang menghabiskan uang BPJS. Itu informasi tahun sebelum COVID. Tapi setelah COVID saya kurang tahu ya. Pernah karena waktu itu sama BPJS-nya tuh di launch gitu kan. Jadi kami juga kaget dengan jumlah sedikit, waduh gitu, udah menghabiskan rupiah yang cukup luar biasa gitu. Melalui PMI saya berharap banyak karena dulu pernah dengar dari dokter Niken bahwa mengarahnya ke sana gitu. Walaupun selalu berharap tetap mendoakan supaya, karena Indonesia itu kan penduduknya banyak ya gitu. Kalau terus-terusan mengandalkan impor gitu, kalau terus-terus mengandalkan orang luar sana, iya pasti uangnya akan cepat lebih habis gitu untuk mensupport para penyandang ini gitu. Nah kalau misalnya dengan bisa memproduksi sendiri, malah bisa menjual lagi ke tempat lain, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Mohon maaf bukan berbicara tentang bisnis ya, tapi lebih ke realita bahwa melihat biaya hemofilia itu dengan terdata baru 2.700 kurang lebih ya, udah sekian biayanya. Itu pun yang 2.700 itu belum tentu hidup semua gitu kan. Nah dari 2.700 itu yang hidupnya berapa? Saya kurang paham. Nah tapi dengan segitu sudah rankingnya nomor 10 nomor 8 masuk 10 besar. Seandainya gitu ya, yang 25.000 atau 26.000 ini hidup, terdeteksi dan harus dikasih treatment, saya nggak kepikir itu berapa ratus triliun yang harus dikeluarkan kalau seandainya masih tetap beli dari luar gitu. Saya berharap banget PMI menjadi pelopor ada faktor 8, faktor 9 untuk hemofili. Kalau untuk larangan
makanan atau minuman, kalau minuman yang bersoda-soda ya, untuk menghindari perdarahan di perut gitu ya. Terus kalau makanan sih secara umum ya asal tidak berlebihan aja gitu. Nah, kadang-kadang memang dengan treatment yang semakin bagus untuk penyandang hemofili ini, kadang-kadang sering lupa gitu, merasa nggak apa-apa gitu. Misalnya kegiatan-kegiatannya kan kalau hemofili itu jangan sampai yang beradu fisik gitu kan. Nah, karena merasa sudah, oh ini ada obatnya, ini bukan obat, yang mengantisipasinya gitu kan. Kalau obat kan menyembuhkan ya, kalau ini hemofili hanya mengantisipasi perdarahannya supaya berhenti atau supaya tidak terjadi perdarahan. Nah, jadi lupa tuh naik motor ngebut. Nah, harus ingat gitu bahwa kalau terluka ya bakal beda dengan populasi yang normal gitu. Terus kegiatan misalnya main bola, bukannya tidak boleh gitu, olahraga pun jangan yang berlebihan gitu. Yang dianjurkan, sangat dianjurkan itu olahraganya itu adalah berenang, karena dengan berenang itu untuk bisa memperkuat otot sehingga resiko perdarahan bisa diminimalisasi. Terus berkorelasi lurus juga gitu, kan ada masa remaja ya, masa-masa mencari jati diri. Nah, diusahakan itu jangan minder, diusahakan juga banyak berinteraksi supaya itu mengurangi stres. Kalau misalnya stres, ini pengalaman pribadi ya, nggak bisa dijadikan statement medis gitu. Itu berkorelasi lurus gitu. Saya merasakannya misalnya ketika down gitu, ketika stres tuh perdarahannya tuh pindah-pindahnya cepet gitu. Belum selesai misalnya mata kaki bengkak, lari ke lutut kayak gitu. Walaupun misalnya sudah melakukan treatment. Ini saya ya, nggak bisa dijadikan statement medis gitu. Kenapa saya bisa bilang begini? Ketika ngobrol dengan penyandang lain, iya ya, kayaknya sama deh. Kalau kita lagi nggak stabil, kayaknya perdarahan tuh agak-agak sering gitu. Beraktivitas normal, tapi tetap harus sadar diri bahwa kita itu penyandang hemofilia. Supaya apa? Supaya ketika terjadi perdarahan, ya tidak heboh gitu perdarahannya. Karena nanti yang repot ya diri kita sendiri. Dan jangan menutupi hemofilia kita. Kenapa? Jangan menutupi, saya itu diajarkan sama ibu, kata ibu tuh begini, kamu kan nanti besar, kalau dari kecil tidak dibiasakan membuka diri kamu tuh hemofili, ibu kan nggak bisa ngejaga kamu terus. Kamu ada saatnya di luar rumah, ada saatnya dengan teman-teman. Nah, seandainya teman-teman atau lingkungan kamu tahu kamu itu hemofili, apabila terjadi misalnya kamu jatuh ataupun kamu terantuk apa gitu, lingkungan kamu itu tahu kamu harus diapain, harus dibawa kemana katanya. Jadi karena dari kecil saya itu terbuka, walaupun memang ada resiko. Kalau bahasa sekarang apa ya, bully kali ya. Saya juga mengalami itu karena hemofili itu unik gitu ya. Kelihatannya normal gitu, tapi begitu mengalami perdarahan atau misalnya kayak saya waktu itu ngangkat terlalu berat, sikut tuh bengkak kayak gitu. Nah, padahal ketika hemofilinya tidak kambuh, ya orang melihatnya seperti biasa aja. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi dilema ketika kita mau membuka diri dan bergaul istilahnya gitu. Jadi kayak untuk sebagian penyandang tuh kayak malu lah gitu, malu gitu. Terus kadang juga bisa jadi kendala ketika untuk mencari jodoh gitu ya. Terus jadi kendala untuk mencari pekerjaan.
Karena kan karena masih awamnya orang terhadap hemofili, cenderungnya kan dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan itu pengennya yang sehat lah gitu lahirnya gitu kan. Itu yang PR juga harus disosialisasikan bahwa kami tuh bisa kok produktif gitu. Seperti populasi normal. Nah, tentang yang perjodohan, karena kan hemofili identiknya itu dengan menurunkan dan diturunkan, padahal bisa juga karena mutasi gen awalnya gitu. Nah, itu juga PR, kayak misalnya kalau untuk saudara perempuan yang datang dari keluarga hemofili, aduh ntar saya menurunkan nggak ya gitu kan. Atau misalnya calonnya, aduh ntar kalau saya nikah sama dia, anak saya nanti hemofili nggak ya gitu kan. Karena kan kalau hemofili itu penyandangnya laki-laki, tapi yang membawa carrier resesifnya kan perempuan gitu. Karena kan adanya di kromosom X yang sakit hemofilinya itu. Kalau perempuan kan X sama X, jadi X yang sakit ketutup dengan X yang sehatnya. Nah, kenapa dia penyandangnya jadi laki-laki? Karena X-nya hemofili kan nggak ketutup sama Y-nya gitu. Ya jadilah kalau laki-laki itu jadilah penyandang. Nah itu yang harus disosialisasikan optimal ya. Penyandang hemofilia sendiri yang sudah pada menikah bisa kok mempunyai keturunan gitu. Kebetulan saya udah 15 tahun menikah, kebetulan kalau saya belum ada keturunan, tapi itu bukan karena tentang hemofilinya gitu. Nah itu yang harus ke teman-teman penyandang tuh jangan minder gitu, jangan takut, mendingan segala sesuatu itu terbuka di awal. Walaupun sepertinya keterbukaan itu kayak nightmare ya. Aduh kalau terbuka, tapi justru itu seleksi alam semuanya itu, mau pekerjaan, mau kita berinteraksi dengan siapapun, itu tuh udah seleksi alam. Yakin aja gitu bahwa cerita hidup kita itu akan kebagian cerita hidup gitu aja. Untuk penyandang hemofilinya, jadikan hemofilia sahabat dan anugerah terindah dalam cerita hidup kita. Untuk masyarakat secara luas, kami ada, kami produktif, kami bukan sampah masyarakat. Lihat kami, support kami, dan sampaikan ketika mengetahui tentang hemofilia walaupun sedikit ke masyarakat lebih luas lagi, supaya semakin banyak orang yang tahu apa itu hemofilia.